Ketika saya mempelajari Dhamma lebih jauh, saya melihat banyak sekali keistimewaan dari ajaran Buddha gitu. Banyak sekali hal yang bisa kita terapkan dan gunakan untuk menunjang kehidupan kita. Ada yang kira berdana itu sudah paling gampang, sebenarnya bukan. Ada lagi yang lebih mudah, yaitu Halo Sobat Nanda, kembali lagi di podcast Nanda Tanya bersama aku Feby Metasari. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial loh, seorang motivator sekaligus Dhamma Duta Ko Randi Tunggeleng. Nama budaya Ko. Nama budaya Feby. Bagaimana nih Ko kabarnya? Luar biasa, sehat, baik. Ya seperti pada orang umumnya ya, di pandemi, tapi kita tetap bersemangat. Wah mantap sekali nih Ko. Jadi kesibukan Koko selama pandemi ini bagaimana? Ya di rumah aja, yang pasti. Tapi di rumah kita nggak boleh nggak ngapa-ngapain. Kalau saya sih manfaatin untuk terus belajar dan berkembang ya. Jadi rutin mengikuti webinar. Mungkin sejak pandemi tahun lalu sampai sekarang udah kurang lebih 200-an webinar yang workshop online ya, yang coba saya ikuti gitu loh. Terus selain itu ya ngisi-ngisi kegiatan online. Jadi karena kegiatannya sebagai Dhamma Duta, sebagai speaker, motivator, ya banyak undangan-undangan juga yang dulunya offline sekarang mereka lewat online kan. Jadi kita tetap ngisi lewat platform-platform online gitu. Wah, jadi tetap produktif ya walaupun di rumah. Seperti itulah Feby. Oh ya Kok, kalau boleh tahu nih, Koko udah berkiprah di public speaking sejak kapan ya? Public speaking kalau fokus benar-benar sebagai pembicara itu tahun 2012 saya mulai. Berarti berapa tuh? 9 tahun ya. Kalau sekarang 2021 berarti 9 tahun. Benar-benar mulai pertama kali bicara sebagai pembicara. Tapi kalau pengalaman tampil, memberi kata sambutan atau tampil-tampil panggung itu ya sebelum 2012 juga sudah pernah ada. Tapi kalau tanya benar-benar start sebagai speaker ya di 2012 sih Feb. Terus apa sih Kok yang mendorong Koko untuk terjun ke dunia public speaking ini? Oh itu menarik nih. Jadi pada awalnya kalau mungkin banyak orang nggak tahu ya bahwa saya itu lahir dan masa remaja saya adalah seorang yang sangat introvert. Jadi saya selalu bilang malah very introvert karena saya sangat takut berbicara depan umum. Bahkan bukan cuma depan umum, sampai di depan berdua saja kayak kita begini sekarang itu saya dulu takut. Sampai SMA kelas 1 ya, sampai SMA kelas 10 itu saya masih takut. Jadi kalau di kelas saya tuh nggak punya teman, terus kalau ngobrol berdua sama teman tuh takut gitu. Nah pada suatu momen saya ketemu seorang guru yang mendorong saya itu untuk mengenal dunia motivasi melalui buku dan seminar-seminar. Nah ketika mindset saya mulai berubah tentang pengembangan diri, di situ saya mulai rajin ikut berbagai organisasi, terus berbagai kegiatan-kegiatan yang mengembangkan diri saya. Nah dari berbagai kegiatan itu malah ketertarikan saya contohnya ke speaking. Kenapa? Saya tahu itu adalah kelemahan saya yang paling selama ini saya rasakan. Ketemu orang kok saya takut bicara gitu, presentasi ke depan atau disuruh baca puisi ke depan waktu sekolah SMP gitu, takut. Nah ketika saya melihat seorang pembicara, kok dia bicara keren amat gitu ya, seorang motivator ya atau seorang apa, karena saya ikut seminar sering gitu. Nah saya bilang kayaknya saya suka bidang ini gitu. Akhirnya saya kembangin lagi dan saya melihat bahwa dengan melalui nanti saya berkiprah di public speaking, di dunia bicara, itu bisa membantu banyak orang yang mungkin hidupnya seperti saya dulunya, yang nggak tahu bahwa kita punya kekurangan itu bisa diubah gitu loh. Kita itu bisa memperbaiki diri kita melalui bantuan orang-orang yang bicara di panggung itu gitu loh. Karena saya pernah merasakan manfaatnya, jadi saya pikir saya juga ingin membantu orang banyak. Maka saya memutuskan untuk coba lebih jauh mendalami bidang public speaking, belajar lebih banyak, dan akhirnya memutuskan untuk tampil supaya bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada orang-orang yang mungkin ya memiliki kondisi hidup ya seperti saya sebelumnya, yang banyak kekurangan yang kita perlu dapat masukan dari orang lain gitu loh Feb. Wah benar-benar inspiratif banget Kok. Jadi Koko benar-benar belajar untuk keluar dari zona nyaman Koko dong. Iya, sebenarnya bukan saya tidak nyaman sih dengan itu dulu. Jadi kalau kita tahu kita nggak bisa berteman dengan orang, sebenarnya kita kan pasti nggak nyaman. Tapi memang karena takut juga berteman dengan orang, akhirnya kita bikin kondisi itu jadi nyaman gitu kan. Jadi benar juga sih kalau keluar dari kondisi nyaman. Tapi kalau dilihat dari kacamata sekarang, sebenarnya kondisi itu sangat tidak nyaman karena kita nggak bisa punya teman. Terus apa-apa takut, apa-apa malu, apa-apa kayak maunya menyingkir dari keramaian, menyingkir dari aktivitas gitu ya. Jadi nggak bersosial ya. Iya, jadi nggak punya. Jadi bersyukur banget sekarang itu sudah lebih baik daripada masa remaja. Jadi kalau saya tanya seringkali, umurnya atau hidupnya sudah berapa lama? Saya seringkali bilang umur saya itu baru setengah perjalanan yang sebenarnya. Karena saya merasa dari saya lahir sampai tadi SMA itu nggak ada yang saya dapatkan dalam hidup, karena nggak bergaul, nggak berorganisasi. Sampai mulai SMA kelas 2
kelas 11 lah sekarang sebutnya, baru saya mulai berorganisasi, mulai ikut kegiatan, mulai punya teman, dan sampai sekarang gitu. Wah, jadi benar-benar dengan keluar dari zona nyaman itu kita bikin hidup kita sendiri lebih bermakna ya? Yes, betul sekali. Pasti ya, kita harus nabrak. Jadi kalau kita udah punya achieve pun, ya kita coba lagi hal baru, kita tingkatkan lagi supaya kita dapat sesuatu yang Baru. lebih tinggi lagi yang bisa kita raih dalam hidup ini kan gitu. Wah, luar biasa banget sih cerita Koko. Oh ya, kan Koko selain menjadi motivator, Koko juga dikenal sebagai Dhamma Duta. Bagaimana ya perjalanan Koko untuk menjadi seorang Dhamma Duta ini? Kalau menjadi seorang Dhamma Duta, itu saya harus flashback bahwa titik awalnya adalah rasa syukur saya berkenalan dengan ajaran Buddha. Jadi saya orang lahirnya itu bukan di Jakarta. Jadi saya dari sebuah pulau, yaitu Pulau Sulawesi, lahir di Makassar, di mana kondisinya saat itu saya sampai lulus SD itu ada di sana kan, karena kota kelahiran, dan sekolah saya bukan sekolah Buddhis. Jadi orang tua saya juga bukan orang tua tipikal yang umat Buddha yang ke wihara, jadi cuma sembahyang biasa gitu ya. Jadi saya tidak mengenal ajaran Buddha di masa kecil saya. Terus sekolah saya pun bukan sekolah Buddhis, jadi saya lebih kenal ajaran agama lain. Ketika pindah ikut orang tua merantau itu, saya diperkenalkan dengan sekolah, di mana sekolah itu sekolah umum dan ada berbagai agama. Nah, orang tua saya masukin ke agama Buddha. Di situlah pertama kali saya berkenalan dengan ajaran Buddha. Nah, ketika berkenalan dengan ajaran Buddha, banyak pertanyaan-pertanyaan kritis saya yang tidak terjawab saat saya tanyakan di sekolah saya waktu saya SD. Itu di sekolah yang sekarang, di guru agama Buddha itu terjawab gitu loh. Jadi saya merasa, kok pertanyaan-pertanyaan saya dengan segitu mudahnya ada jawabannya di dalam Dhamma. Nah, oleh karenanya saya lebih semangat lagi untuk terus belajar Dhamma. Nah, ketika saya mempelajari Dhamma lebih jauh, saya melihat banyak sekali keistimewaan dari ajaran Buddha gitu. Banyak sekali hal yang bisa kita terapkan dan gunakan untuk menunjang kehidupan kita. Karena hidup ini kan penuh dengan problem. Ya, Betul, tadi saya bilang, betul. saya aja dari kecil sudah merasa saya punya problem tentang diri sendiri gitu. Nah, ternyata itu semua ada sebabnya, karena mungkin kan kita pernah ngeluh dalam hati sendiri. Kok saya seperti ini sih? Kenapa nggak seperti dia ya? Kok dia hidupnya lebih enak ya? Kok dia begini? Kok saya tuh nggak seperti dia? Pasti ada pertanyaan itu ketika kita merasa kita itu inferior. Nah, di dalam Dhamma itu ada jawabannya semua, bahwa kita seperti apa itu, setiap orang itu sudah karena karmanya sendiri, dia akan, dan ada hukum anicca di mana semua juga bisa berubah. Nah, ketika saya mendapatkan banyak solusi dari Dhamma, dari ajaran Buddha, di satu titik saya melihat di lingkungan saya tuh sering mengeluhkan kurangnya seorang penceramah, baik secara kuantitas atau jumlah maupun secara kualitas yang bisa menyampaikan Dhamma dengan menarik dan mudah dipahami. Oleh karenanya saya berpikir, kalau kita terus menuntut orang, kita pengen keadaan berubah tapi kita nggak melakukan apa-apa, berarti kan kita sama aja cuma berharap gitu kan. Betul. Jadi saya mengambil inisiatif, saya mulai untuk coba-coba tampil di wihara walaupun singkat, terus mengambil kursus-kursus Dhamma Duta. Sebelumnya tentu mengambil kursus-kursus dasar agama Buddha untuk memperdalam knowledge. Karena seorang Dhamma Duta kan nggak hanya harus jago bicara, tapi dia harus punya knowledge, karena yang mau dibagi ini ajaran Buddha yang nggak boleh salah, yang nggak boleh keliru, dan nggak boleh menurut pendapat pribadi seenaknya gitu kan. Iya. Jadi saya belajar kursus dasar agama Buddha dari satu tempat ke tempat yang lain, dari penyelenggara A ke penyelenggara B ke C. Itu juga yang kursus Dhamma Duta. Itu pada awalnya supaya kekosongan atau kebutuhan kita ini di agama Buddha akan penceramah, akan Dhamma Duta tuh bisa ada terus gitu loh. Karena kan kuncinya perkembangan satu agama itu menurut saya saat itu ya memang pasti di penceramahnya, agama apapun ya. Kalau penceramahnya bagus-bagus atau banyak, minimal banyak lah, kan tidak terjadi wihara sering kosong terus nggak ada penceramah, sehingga umat merasa nggak dapat apa-apa dan akhirnya bisa nggak ngerti ajaran agamanya, sehingga masalah hidupnya tuh nggak ada solusinya gitu loh. Padahal di dalam Dhamma itu sebenarnya ada, cuma banyak dia merasa saya di agama Buddha masalah hidup saya tuh nggak beres, nggak ada yang bisa bantuin. Padahal sebenarnya ada. Nah, tinggal siapa nih yang mau bantuin untuk menyampaikannya. Nah, akhirnya saya daripada nyuruh orang, ya udahlah harus kita sendiri yang turun gitu loh. Hebat gitu. sih kok. Jadi walaupun daripada kebanyakan orang kan rata-rata pasti maunya menunggu adanya Dhamma Duta yang berkualitas, tapi Koko malah mencalonkan diri Koko sendiri untuk menjadi Dhamma Duta yang berkualitas itu ya. Walaupun waktu mungkin saat itu Koko juga butuh seseorang untuk bisa memberikan ilmu Dhamma untuk Koko sendiri, tapi Koko belajar sendiri ya akhirnya. Harus proses sih. Jadi nggak serta-merta sih. Jadi sering kali juga sekarang ketemu anak-anak muda yang punya semangat gitu kan, dan sering juga saya jadi juri di berbagai perlombaan ceramah. Banyak tuh peserta-pesertanya masih muda kadang-kadang, atau pelatihan Dhamma Duta anak-anak muda. Saya bilang sebenarnya yang butuh itu adalah satu, semangat awal sudah bagus, kalian sudah ada nih, sudah bisa ikut lomba, sudah bisa ikut pelatihan. Tapi yang kedua dan yang ketiga, yang pentingnya itu, yang kedua adalah harus benar-benar
niat dan semangat untuk nambah knowledge-nya gitu loh, karena itu yang nggak mudah kan. Betul. Kita mau bagi apa kalau kita nggak punya saldo gitu. Yang ketiga adalah soal konsistensi, berapa lama kita mau bertahan, karena Dhamma Duta ini kan sosial ya, kita itu pengabdian, kita bilang itu ini lahan kita untuk berbuat kebajikan, menanam karma baik, bukan mengharapkan sumber penghidupan atau penghasilan dari sana. Jadi kita harus bisa konsisten pada tekad awal yang kadang-kadang ini banyak menggoyahkan ya, goyah, nggak tahan gitu loh, nggak tahan. Kok saya kerja capek-capek pergi sana ceramah pergi sini nggak ada penghasilannya, mending gua bikin konten, mending gua apa. Betul, itu nggak salah. Cuma kalau kita ada niat, makanya kembali pada tekad awal bahwa memang saya bukan mencari uang di sini. Saya pengen hidup saya itu bermanfaat, saya pengen punya kesempatan berbuat baik, saya juga pengen bisa membantu menyebarkan ajaran yang saya tahu kepada orang yang mungkin belum tahu gitu lah. Ya, lewat kita lah Dhamma itu tersampaikan. Kalau itu kan penting juga, seperti itu Pak. Oh ya kok, apa sih kok yang bikin Koko akhirnya bisa jatuh cinta ke ajaran Dhamma ini dan membuat Koko terus konsisten menjadi Dhamma Duta? Kalau tanya apa yang buat jatuh cinta, seluruhnya yang ada dari sosok Buddha dan ajarannya. Jadi mulai dari sosoknya yang begitu penuh dengan cinta kasih ya. Kenapa penuh cinta kasih? Karena salah satu visi atau tujuan beliau ketika itu, beliau pergi bertapa itu justru untuk membebaskan penderitaan. Sebenarnya beliau sendiri hidupnya kan nggak susah di masa itu, seorang putra kerajaan gitu loh. Yang dimana di masa sekarang kita mungkin berbondong-bondong habiskan waktu kita untuk ngejar yang apa Siddhartha punya. Tapi beliau malah bukan mikirin dirinya sendiri, beliau pergi untuk melakukan satu hal yang termasuk membuat dirinya capek, lelah, nggak enak, pasti siapa yang mau panas-panasan di hidup sederhana. Tapi justru melihat satu hal besar yang akan bermanfaat. Jadi itu salah satu sosok yang membuat saya terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang mungkin yang saya lakukan itu nggak ada sepersekian dari yang Buddha lakukan. Karena hidup beliau bertapa, saya masih makan enak gitu loh. Beliau jalan kaki, saya masih naik mobil untuk pergi ceramah. Jadi nggak ada apa-apanya. Beliau ceramahnya di hutan, kita masih ceramahnya di wihara yang pakai AC. Iya kok. Nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita aja nggak mau bertahan, nggak mau apa, malu sebenarnya kita dari guru kita gitu kan. Itu kalau dari sosok Buddhanya. Kalau dari ajarannya adalah karena bagi saya merasa hidup saya sampai saat itu banyak banget dapat jawaban, pertolongan, solusi ya. Pertolongan itu bukan dari sosok ya, tapi kayak ada saja jalan keluar ketika kita punya problem. Jalan keluar itu bukan keajaiban, bukan yang datang tiba-tiba, bukan, tapi karena kita punya wawasan. Karena kita punya wawasan, kita bisa lebih tenang menghadapi satu masalah. Solusi itu hadir dengan baik juga gitu loh. Contoh nih, seandainya ketika datangnya sakit. Sakit itu kan pasti dialami semua orang gitu loh. Siapa yang nggak pernah sakit? Nah sekarang sakit ini mau direspon seperti apa? Kita mau responnya dengan kesal atau kita mau responnya dengan bersyukur? Bersyukur itu artinya, oh saya hari ini punya kesempatan beristirahat. Oh saya hari ini punya kesempatan mungkin menonton TV yang selama ini kalau saya masuk kantor saya nggak bisa sempat nonton TV. Ya kan kita ladikan ke positif. Dari mana? Ya dari ajaran Buddha, bahwa Buddha bilang semuanya anicca. Sakit ini juga akan berlalu gitu loh. Dan sakit ini juga semua orang alami, tergantung karmanya masing-masing kan. Tapi semua orang pasti mengalami sakit. Semua orang akan berpisah dengan yang dicintai, berpisah dengan orang yang dicintai maupun barang yang disukai. Semua orang juga akan bertemu dengan kondisi yang dia tidak sukai. Contohnya kita sekarang, seluruh dunia bertemu dengan kondisi pandemi yang kalau ditanya satu persatu mungkin semuanya akan bilang saya nggak suka. Kenapa? Terbatas dalam pencaharian, terbatas dalam sosialisasi, terbatas dalam segala aktivitas. Nggak enak. Tapi kan tetap harus hidup, harus berjalan. Dengan sudut pandang Dhamma, kita jadi punya sisi positif lagi. Oh, dengan adanya pandemi saya jadi bisa, kayak tadi saya bilang, saya jadi bisa belajar banyak hal baru. Sebelum pandemi hampir setiap hari saya keliling kan untuk ngisi sharing gitu, banyak undangan-undangan. Tapi ketika pandemi datang, apalagi di awal-awal, banyak kan orang yang aktivitasnya belum jalan, perusahaan belum berlangsung segala macam. Jadi kok terjadi kekosongan. Saya pun belum ada job saat itu. Ya saya pakai aja. Dengan adanya pandemi malah bagus, bisa belajar hal baru, bisa banyak dapat ilmu baru. Ya nanti bisa dipakai lagi untuk dibagi ke orang lain. Kalau kita melihat sisi positifnya. Ya itulah yang salah satunya kenapa saya bisa jatuh cinta sama agama Buddha dari sosok guru kita Buddha dan dari ajarannya. Kalau mau diceritain sih banyak banget sih ajaran Buddha yang memang luar biasa ya. Kok saya sampai kehabisan kata-kata untuk bilang ajaran Buddha itu luar biasa. Memang harus dipelajari sendiri, dirasakan sendiri. Ajaran Buddha ini menarik, Feb. Jadi bukan seperti sesuatu yang bisa saya kasih tahu kamu terus kamu langsung bisa rasain apa yang saya rasakan. Tapi ajaran Buddha itu seperti satu rasa. Contoh nih ya. Saya tahu nih, kamu belum pernah makan cabai seandainya. Terus saya makan cabai. Saya tahu rasa cabai pedas. Kamu nggak tahu rasa pedas seperti apa. Dalam hidupmu belum pernah makan cabai. Terus kamu tanya saya, "Kok gimana rasa pedas? Gimana rasa cabai? Pedas."
pedas itu kayak gimana kok? Saya mau cari kata sampai bagaimanapun, saya tidak akan bisa menjelaskan rasa pedas yang persis agar kamu rasain. Susah gitu ya Susah, dijelasin. nggak akan bisa. Saya akan bilang pedas itu kayak panas, Feb, kayak perih. Nggak ada bayangan. Cara termudah gimana? Saya kasih kamu cabai, kamu makan. Setelah kamu makan, kamu akan tahu rasa pedas seperti apa. Persis rasa pedas. Terus kamu juga nggak akan bisa jelasin ke orang kan? Iya. Itulah rasa dhamma. Dhamma itu kalau yang kita jelasin itu hanya sebatas penjelasan yang tidak akan persis sama dengan rasa dhamma itu sendiri. Memang harus dipelajari, dijalankan sendiri, baru dirasain sendiri gitu. Nah, itu yang menarik. Iya. Oh ya Koko kan juga udah lama juga ya di dunia public speaking dan Dhamma Duta. Boleh sharing dikit gak pengalaman-pengalaman Koko yang menarik nih? Wah, kalau pengalaman menarik sih banyak ya. Tapi Banyak ya? karena hampir semua yang saya jalani pasti menarik. Coba Cuman kalau yang mungkin berkesan. unik, berkesan, tuh salah satunya adalah kalau bicara dunia motivasi, saya pernah bicara ke penjara. Ini Menarik nih. ya? Di penjara itu bukan cuma dunia motivasi, saya pernah ngisi motivasi ke penjara, juga pernah ngisi dhamma ke penjara. Jadi dua-duanya pernah nih, di sebagai motivator maupun sebagai Dhamma Duta, dua-duanya pernah. Di hari yang berbeda? Di hari yang berbeda dan di penjara yang berbeda-beda ya. Saya sudah keluar masuk penjara. Jadi kalau saya dasar sudah keluar masuk penjara, banyak yang kaget gitu ya, kayak narapidana. Bukan, saya masuk untuk memberikan sharing, malah pulang lagi. Bukan keluar masuk penjara sebagai narapidana, bukan ya. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, apa menariknya? Ternyata orang-orang yang narapidana mereka juga butuh kita gitu loh, butuh kita untuk bantu. Kadang-kadang kita melihat dia kan orang jahat. Dia kan orang jahat, ngapain kita bantu? Ingat, dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk mencintai semua makhluk. Seringkali kita berpikir, ngapain sih bantu orang di penjara? Kok memang dia jahat? Sekarang saya tanya, terus ngapain kita melakukan pelimpahan jasa untuk menolong makhluk peta? Dia masuk jadi peta, itu kan sudah jelas jahat. Iya. Lah, yang ini masih manusia, masih bisa berubah. Kenapa ini nggak ditolongin duluan gitu loh? Ya ini kan kadang-kadang cinta kasih kita jadinya nggak imbang gitu loh. Yang ini repot-repot pelimpahan jasa, bantu supaya terbebas dari penderitaan. Lah ini di penjara, belum mati loh. Ini belum meninggal. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan diperbaiki. Caranya apa gitu? Dan seringkali ketika saya datang kasih materi itu mereka nangis, Feb. Mereka juga tahu mereka salah, cuma mereka kadang-kadang terjepit. Tapi mereka harus jalanin kan. Itu menarik. Jadi kadang saya lihat orang bertato segala macam, kok bisa nangis ya? Nangis sampai terseduh-seduh gitu loh. Ketika kita kasih kisah-kisah inspirasi segala macam. Itu salah satu yang saya nggak bisa lupa kalau ngisi di penjara. Baik penjara pria maupun penjara wanita maupun penjara anak-anak, semua itu pernah. Yang kedua, saya juga pernah bicara di penampungan sampah. Jadi kalau kita bilang nih, setiap rumah itu kan punya sampah, nanti diangkut dong sama mobil. Ada TPA namanya, tempat pembuangan akhir. Aduh, itu kehidupan di sana, Feb, itu menyedihkan ya. Ada yang tinggal di sana? Ada, Feb. Jadi ada, dan itu ada ibu-ibu, ada anak-anak segala macam. Aku baru tahu loh kok. Saya pernah ngisi satu yang di Jakarta, ini menariknya gini. Jadi waktu saya datang, itu penuh dengan sampah. Waktu saya pulang, itu baru datang lagi satu mobil sampah baru turunin sampah. Oke lah, itu masih biasa lah kita lihat Bener sampah. Kok tahan baunya? Itu yang mau saya ceritain. Itu yang mau saya ceritain. Okay. Jadi kalau bicara aroma sudah bisa kita bayangkan lah ya. Nah, bayangkan nih, saya begitu masuk bukan ada pintu, memang nggak ada pintu, cuma masuk aja gitu. Pakai masker kan kok? Pakai masker? Enggak. Oh enggak. Saat Jadi itu belum pandemi. Jadi Terbuka langsung nih. kecium dong. Tercium ya, dan teringat sekarang nih. Sekarang kita pas lagi teringat nih, tapi nggak apa-apa. Tapi menurut saya sedihnya saya saat itu dengan aroma itu masih biasa aja. Kenapa? Begitu saya melangkah ke dalam nih yang penuh sampah itu, di sebelah kanan saya itu ada satu ibu-ibu lagi makan nasi bungkus, nasi padang lah kita sebut, pakai tangan. Bayangkan. Dan itu belum mengenaskan. Yang saya lihat adalah di samping dia duduk itu dikelilingi oleh lendir-lendir hijau. Aduh. Dan belatung-belatung hidup. Dan dia makan dengan sangat nikmat pakai tangan. Bayangkan ya. Bayangkan kehidupannya. Itu gimana itu ya? sangat menyentuh kita bahwa kita kurang bersyukur apa nih kehidupan kita. Kadang-kadang kita masih mengeluhkan, aduh saya nggak punya mobil, saya belum punya rumah, saya masih kontrak, saya ngekos. Aduh kalau harus ke sana dulu deh untuk lihat gitu loh. Ini bukan satu sampah, kita kadang sama sampah lupa dibuang 2 hari udah teriak-teriak. Ini tumpukan sampah dari berbagai rumah dan mereka makan. Itu masih oke lah makanan. 3 langkah saya ke depan, di sebelah kiri saya ibu-ibu sedang menyusui dengan kondisi yang sama, penuh lendir-lendir hijau dan belatung-belatung hidup. Oh, luar biasa. Jadi saya bilang, ini mereka setiap hari tidur, makan, mandi di sini, di kondisi yang penuh sampah, penuh lendir. Aromanya aja sangat tidak tahan gitu. Kalau bisa nggak napas, saya nggak mau napas, tapi nggak ada pilihan kan. Dan saya harus masuk lebih jauh ke dalam, karena dalam itu sudah tunggu anak-anaknya mereka untuk dengerin sharing saya. Jadi mereka waktu itu ada sekitar 15-20 orang duduk, ya. Jadi akhirnya saya ke sana duduk juga di lantai dia sama, ya, sharing ke mereka. Dan menurut saya sampai hari ini saya nggak bisa lupakan. Mungkin dari ribuan sharing saya, salah satu yang tidak bisa saya lupa adalah momen itu. Berkesan banget ya, berkesan banget gitu. Berkesannya bukan karena anggap itu buruk, bukan. Tapi saya sangat bahagia bahwa ternyata kehidupan saya sekarang itu bisa loh bermanfaat buat orang
sampai orang yang kehidupannya seperti itu bisa dapat manfaat dari saya. Hanya karena saya pernah berniat untuk belajar lebih banyak sehingga punya ilmu lebih yang bisa dibagi. Yang mungkin mudah-mudahan walaupun itu sedikit buat mereka bisa membantu mereka tetap punya semangat hidup. Siapa tahu bisa lebih baik ke depan. Gitu. Dan mereka bukan Buddhis, tapi value yang saya bagi adalah value Dhamma gitu loh. Karena Dhamma itu kan universal kan. Betul Apa yang banget. saya ajari pada mereka harus punya optimisme, mereka harus tetap punya kepercayaan diri, mereka tetap harus punya pikiran yang positif, mereka tetap harus bisa punya cinta kepada dirinya dan kepada lingkungan, kepada orang lain. Bahwa biarpun kehidupanmu sekarang begini, kamu tetap mencintai dirimu sendiri dulu. Bahwa kamu tetap manusia yang spesial gitu loh. Kamu utuh loh, kamu punya tangan, kamu nggak cacat. Ya, nah ini bisa diubah gitu loh dengan kamu mau belajar. Kemauan, kerja keras, dan pasti bisa mengubah hidupnya ke depannya. Daripada dia berpikir, oh kalau gue udah begini nanti gue jadi penjahat aja. Toh hidup pasti nggak bisa berubah, mending kan kita harus ubah dia punya mindset sejak dia kecil. Betul. Bahwa kamu harus rajin belajar loh. Walaupun kamu mungkin bantu papa mamamu cari sampah, tapi kamu bisa sekali bisa belajar juga. Karena belajar itu bisa mengubah kehidupanmu. Kalau kamu kehidupan berubah, kamu bisa membantu kehidupan keluargamu. Kamu bisa berbuat buat orang lain lebih banyak. Kan itu. Jadi saya kalau disuruh jawab apa yang paling berkesan ya tadi, tempat sampah dan penjara. Unik sih kok. Itu Aku dua. pertama kali baru dengar kalau ada yang pernah sharing di tempat pembuangan sampah. Dan saya merasa bersyukur kenapa mungkin nggak semua motivator bahkan yang mungkin punya Punya jam terbang pengalaman tinggi, juga punya jam ya. terbang tinggi, mungkin di antara mereka belum tentu semuanya pernah bicara bener-bener di penampungan sampah langsung dan duduk di sampahnya gitu. Belum tentu mau juga sih Nah, aku. saya nggak tahu kalau itu ya, tapi Iya. minimal nanti saya lakukan itu bahagia ya. banget. Aku juga penasaran itu apa sih yang membuat Koko mau sharing di tempat itu karena inisiatif Koko atau emang ada yang ngajak gitu? Ya kalau itu memang bergulir ya. Tentu pasti kalau untuk kita bisa kenal lingkungan itu mungkin ada yang ngajak. Tapi yang ngajak ini juga pasti nggak sembarang. Dia pernah dengar sharing Koko mungkin, terus dia merasa ini bermanfaat dan dia pengen ini di-share juga ke orang lain gitu. Tapi kalau tanya kenapa sih mau gitu, itu kan sudah pasti kalau dari segi apapun tidak ada untungnya sebenarnya kan. Oh nyari apa di sana? Nyari nama? Siapa yang mau orang itu buat apa gitu? Cari uang? Nggak ada. Nyari Dengan apa? ajakan itu Koko sempet kayak langsung setuju atau Langsung Koko setuju. langsung setuju? Justru gini menariknya. Jadi saya waktu pertama kali jadi pembicara, apalagi khususnya Dhamma Duta, saya punya prinsip begini bahwa saya jadi Dhamma Duta ini khususnya ya itu untuk membantu tempat-tempat dan orang-orang yang jarang mendapatkan manfaat, yang jarang dikeni materi. Jadi kalau mereka yang ngundang saya malah saya prioritaskan dibanding yang sudah biasa. Prinsip kedua adalah saya tidak akan menolak undangan. Saya hanya akan mengatur waktunya. Seandainya undangan itu sudah bentrok dengan undangan lain. Jadi kita harus mendahulukan siapa yang undang duluan. Mau itu yang undang duluan adalah tempat yang sebenarnya perusahaan paling besar atau wihara yang paling besar yang umatnya paling banyak. Tetap adil ya Kok? Tetap. Kalaupun yang undang saya dulu adalah cetia kecil yang umatnya cuma 2 orang, yang masuk wihara terdekat, yang berikutnya yang baru, saya tetap taruh dia lebih belakang. Jadi first in first out kalau bahasa akuntansi ya, siapa masuk duluan itu saya prioritaskan. Nggak pernah saya bilang kan mungkin ada yang begini nih, ini hari ini jadwalnya seandainya bicara ke daerah mana, wah 3 jam perjalanan, umat paling 10 orang di sana, tiba-tiba masuk tadi malam ditelepon, besok ngisi ya, wiharanya di mana, sebelah kompleks seandainya, terus umatnya 100 orang, terus mungkin amplopnya lebih tebal seandainya, ya mungkin ya saya nggak tahu, kalau orang lain siapa tahu ada yang, ya udahlah daripada jauh-jauh, Tergiur banget gitu ini kan ya. lebih banyak orangnya 100 orang, harusnya lebih bermanfaat lah ya. Mungkin ada yang pikir begitu, kalau saya enggak. Yang 10 orang mereka udah siapin waktu, udah undang duluan, saya akan prioritaskan gitu. Itu satu hal yang saya tentukan. Yang kedua adalah begini. Nah, ini yang menarik yang mungkin bisa saya ceritakan di sini ya. Sebagai Dhamma Duta, saya pernah ngisi wihara-wihara itu yang terpencil banget. Jadi pernah kasusnya itu wihara itu cuma ada 1-2 umat, terus jauh banget hujan gitu ya, jauh banget. Saya tetap datang. Terus mereka bilang, aduh Pak, nggak usah lah, harusnya jauh-jauh ke sini. Saya bilang nggak apa-apa, tapi kita nggak ada umatnya, cuma 2 orang, cuma 1 orang gitu, nggak apa-apa. Saya tetap akan ceramah seperti apa yang sudah saya siapkan materinya. Kenapa? Karena walaupun 1 orang, kalau ada orang yang mau dengerin Dhamma, kita harus disampaikan. Dan ingat, yang dengar Dhamma itu bukan cuma manusia loh. Mungkin saja di tempat itu sudah juga hadir ada. para dewa atau makhluk lain yang karena sudah tahu bahwa hari itu harusnya ada pembebaran Dhamma, saya tetap jalankan. Jangan karena lihat orangnya cuma 2 orang, udahlah kita ngobrol-ngobrol aja. Ada kan yang begitu? Oh, saya tetap saya turunkan. Nah, turunkan apa? Saya di mobil saya itu saya bawa layar sendiri. Saya bawa proyektor sendiri. Kalau masuk wihara yang terpencil yang nggak punya alat, saya nggak nyusahin mereka. Tapi kalau biar pelayanan saya tetap maksimal, mereka tetap bisa lihat slide, mereka tetap bisa nonton video segala macam. Saya bawa alatnya sendiri. Jadi saya turunkan dari mobil saya walaupun umatnya cuma 1 orang. Dan ini pernah terjadi, ini bukan omong kosong, ini terjadi. Jadi saya turunkan. Nah, satu lagi yang unik, Feb. Dari kasus Dhamma Duta yang kamu tanya ini, saya pernah ke 1 wihara. Dia yang undang, terus dia tanya begini, kok ngapain sih? Kenapa sih kok mau ngisi ke tempat saya gitu? Saya kaget dong. Kok kamu tanya ini kenapa?
Iya kok, soalnya banyak Dhamma Duta kalau saya undang nolak. Loh, Duh, sakit. kenapa mereka nolak? Saya bilang gini kok, karena wihara saya itu umatnya nggak banyak, udah tuh jauh lagi di pedalaman. Ketiga, ampo kita tuh nggak bisa besar. Saya bilang aduh, saya kalau kamu tahu ya, kamu jangan Ngenes banget ya iya, kok. kamu jangan sungkan undang saya. Kalau kamu tahu niat saya menjadi Dhamma Duta justru karena itu, karena saya merasa banyak sekali masih wihara-wihara terpencil yang belum mendapatkan Dhamma Duta atau belum mendapatkan Dhamma secara rutin. Justru niat saya itu membantu kalian tempat-tempat yang seperti ini. Jadi yang kamu tanya kenapa saya kesini, justru inilah saya mau Dhamma Duta itu karena mau kesini. Terus saya bilang sama dia satu motivasi buat dia. Saya bilang kamu jangan sedih lagi. Gini, kalau saya pribadi jadi seorang Dhamma Duta itu karena mengacu pada sosok guru. Gurunya siapa? Buddha dong. Kita kan semua Dhamma Duta itu acuannya siapa? Role model ya. Kalau kita bicara role model, harusnya dari Buddha dong. Saya bilang sama mereka, kalau saya mengacu pada role model Buddha, dan kamu juga boleh tanya nanti romo-romo yang lain tuh, yang pembicaraan lain, tergantung mereka punya role model yang mana. Saya bilang, Buddha ketika ceramah pertama kali berapa orang? 5 pertapa. Lah kalau Buddha aja 5 orang mau ceramah, masa saya harus 100 orang baru ceramah? Betul. Lah saya siapa? Kalau memang role model saya Buddha, saya 1 orang pun saya harus ceramah. Karena Buddha 5 orang aja ceramah. Kenapa kita harus bilang umatmu berapa? Oh 5 orang, gak usah saya deh, yang lain aja. Jadi mau gimana pun kok tetap all out banget ya. Harus, karena Buddha 5 orang ceramah. Saya tanya yang kedua, Buddha ceramah pertama kali di mana? Taman rusa isi tanah, hutan. Kenapa saya harus tanya? Oh wiharamu berapa lantai? Pakai AC enggak? Ada ininya enggak? Segala macam enggak? Buddha aja bisa di hutan ya, masa kita di wihara aja nggak bisa? Bahkan mau cetiamu itu bocor kek, mau cetiamu itu nggak ada atap, saya akan tetap datang. Karena itu memang niat saya jadi Dhamma Duta, role model saya adalah Buddha langsung. Tapi saya nggak bisa maksa semua Dhamma Duta punya prinsip kayak saya bilang, nggak apa-apa. Tapi kalau saya, kamu silahkan undang, jangan pernah sungkan. Nggak ada bayaran nggak apa-apa, Buddha ceramah juga nggak dibayar, nggak ada uang transport, jalan kaki lagi, ya kan? Nggak apa-apa. Jadi, tapi itu saya gitu loh, saya bilang, bukan untuk apa ya, tapi memang saya paksa diri saya untuk selalu ingat komitmen ini gitu loh. Walaupun sekarang mungkin yang undang sudah lebih banyak segala macam, saya harus ingat bahwa niat saya pada awalnya justru membantu yang terpencil, membantu yang tidak terjangkau dan yang tidak mau dijangkau oleh kebanyakan orang gitu loh. Jadi saya pernah sampai naik perahu yang nyebrang pulau itu, naik perahu itu nggak ada pakai pelampung, perahunya perahu tradisional untuk ceramah di satu pulau di daerah Kepulauan Riau, itu juga pernah. Jadi memasrahkan hidup lah ya. Ini kalau sampai tiba-tiba ada ombak ya tenggelam, nggak ada pelampung, tapi ya percaya saya yakin aja bahwa niat saya adalah baik. Kalau memang karma ya tidak akan kemana gitu loh ya kan. Kalau memang belum karmanya harus lewat ya pasti sampai gitu ya, sampai. Mulai dari umat jauh nggak ada apa, semua sudah pernah saya coba, semua saya pernah dapatkan pengalaman itu, dan saya selalu mensyukuri sampai hari ini bahwa ya jadi Dhamma Duta itu memang ada ups and down ya. Iya, ada sesuatu yang perlu kita korbankan gitu loh. Ini bukan sarana untuk mencari kekayaan, popularitas, nama dan lain sebagainya. Kalau niatnya untuk jadi Dhamma Duta adalah untuk itu, siap-siap untuk kecewa. Karena bukan jalurnya gitu. Ini salah ruangan, orang bilang gitu, salah jalur. Harus yang lain gitu loh. Jadi 2 yang tadi saya bilang, 1, jangan lihat jumlah umat, 2, jangan lihat tempat. Saya pernah ceramah di Tangerang, ini mungkin CT-nya udah tutup sekarang. Dia itu setiap kebaktian pinjam pekarangan ya, teras rumah orang, mereka pasang altar itu portable. Jadi kalau mau kebaktian baru pasang meja, pasang rupang gitu ya, terus duduk, terus nggak ada atap. Jadi saya turunin proyektor saya turunin. Kalau hujan ya resiko di saya gitu. Syukur saya ceramah 3-4 kali di sana nggak pernah hujan. Beruntung banget. Dan memang mereka setelah kebaktian ya bungkus lagi rupangnya, mejanya dimasukin lagi. Karena memang itu teras rumah orang, mereka pinjam. Bayangkan loh, sampai segitunya perjuangan orang yang mau berbuat baik untuk belajar Dhamma ya. Kalau tidak ada Dhamma Duta yang mau datang memberikan Dhamma hanya karena melihat tempatnya tidak layak, kecil, kotor, terus nggak ada atap, panas segala macam, terus mereka belajar dari siapa? Kasihan ke merekanya. Mungkin memang pengetahuan saya sih belum banyak, tapi minimal dengan sedikit itu bisa membantu orang bisa lain. Kita bagi. Jangan tunggu banyak dulu kan Buddha bilang setetes demi setetes air juga tetap akan memenuhi tempayan. Kadang-kadang orang bilang kan tunggulah saya sudah sempurna dulu baru saya berbagi Dhamma. Kadang kita terlalu banyak menunggu sampai akhirnya nggak kesampaian gitu. Iya, bayangin kalau kita tunggu kita punya sempurna dulu, kapan? Terus saya selalu bilang kan gitu, bantai-bantai kita aja masih lagi belajar kan. Kan banyak yang belum arahat nih. Mereka aja sudah bagi-bagi, sudah ngajarin Dhamma. Kalau mereka tunggu mereka arahat baru ajarin Dhamma, terus saya belajar dari siapa? Itu. Sedangkan kita juga kan butuh belajar. Bener. Untung mereka sudah mau berbagi sebelum arahat. Coba kalau mereka semua tunggu ya, saya sempurna dulu. Loh, kita nungguin sampai kapan? Loh, kita juga butuh. Nah, kita juga harus sama dengan mereka. Kalau kita tahu banyak orang yang butuh, ya dari sekarang apa yang kita punya sedikit itu yang kita bagi. Sampai kita memperbanyak lagi pengetahuan kita. Setuju kita bagi banget lagi. kok. Jangan tunggu. Saya pernah tanya sama satu orang, kok kenapa
berbuat baiknya sekarang sih, masih muda begini jadi Dhamma Duta. Tunggu tua aja lah, muda kita senang-senang dulu aja. Oh, kalau udah tua malah nggak punya energinya dong. Ya, saya bukan jawab begitu, saya bilang begini, Pak. Kalau sampai tua saya masih hidup, kalau enggak bener-bener, iya. Iya kan, emang semua orang mati pasti tua. Gitu. Kan kematian nggak ada yang tahu ya. Terus saya bilang kalau tua saya sehat, kalau enggak. Wah gila sih kok aku dengerin cerita Koko langsung kayak gini. Dari dulunya Koko introvert sampai akhirnya sekarang bisa jadi public speaker dan Dhamma Duta yang hebat banget. Itu keren sih kok. Koko pernah kebayang gak sih dulunya bisa jadi sehebat ini? Kalau dibilang kebayang sih mungkin sedikit saja gitu ya. Pasti kita kan bayangnya adalah saya pengen jadi orang sukses atau saya pengen jadi orang yang lebih baik daripada sekarang. Itu pada saat SMA. Cuman bentuk persisnya hebatnya seperti yang kamu bilang hebat tuh seperti apa mungkin nggak kebayang gitu loh. Contoh yang mungkin kamu bilang hebat itu contoh saya punya seandainya bisa menyelesaikan 20-an studi profesi saya, jadi punya gelar-gelar profesi itu sampai 20-an gitu. Mungkin nggak kebayang saat itu. Saya cuma berniat bahwa nanti saya ingin terus belajar, saya ingin terus menambah wawasan supaya bisa berbagi pada banyak orang. Tapi nggak pernah kebayang bahwa sampai bisa punya gelarnya banyak. Terus kedua, saya cuma bilang saya mau melakukan hal yang terbaik nanti di masa depan saya. Saat SMA nih ya. Saya tidak pernah targetkan bahwa harus mendapatkan apresiasi atau harus mendapatkan sebenarnya rekor-rekor yang kayak sekarang saya terima rekor dunia. Udah banyak award banget sampai ratusan ya kok? Ya kalau award yang biasa ratusan, ada beberapa rekor yang mungkin termasuk level nasional, level dunia kan. Itu menurut saya bonus gitu. Karena memang prinsip saya itu dari SMA itu sejak mulai berubah mindsetnya, saya punya satu pegangan hidup moto yang namanya jadilah yang terdepan. Jadi setiap saya melakukan sesuatu, saya harus mendorong diri saya untuk menjadi yang terdepan di hal itu, terdepan di bidang itu, supaya kita punya semangat melakukan yang terbaik, do the best gitu loh, melakukan yang terbaik, excellence, supaya kita nggak asal-asalan, nggak setengah-setengah gitu loh. Makanya saya memacu diri saya jadilah yang terdepan. Nah kalau ini ternyata bisa menghasilkan, oh ternyata sampai bisa diapresiasi pihak orang lain loh, ada rekor, kadang-kadang dapat apresiasi ini, dapat award itu, dapat, menurut saya itu bonus dan motivasi tambahan untuk terus berbuat lagi gitu loh. Ternyata yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu dilihat oleh orang. Jadi saat SMA itu nggak kebayang sampai segini pencapaiannya, tapi pasti kita harus punya gambaran awal gitu loh, bahwa saya pengen harus lebih baik, harus lebih achieve, harus lebih punya motivasi besar. Walaupun sekarang mungkin gue introvert, walaupun sekarang gue masih baru mulai mau berubah, baru banget lah habis itu. Contohnya habis baca buku motivasi atau habis dengerin waktu itu seminar, atau mungkin teman-teman habis dengerin hari ini sesi kita nih Feb, terus baru muncul niat, gue juga pengen berubah deh, gue juga pasti bisa. Gak apa-apa, itu sudah tahap awal. Pastikan kita pas gila kita mau berubah, kita sudah muncul gambaran gue pengen berubah kayak apa kan. Itu waktu itu hanya berupa itu Feb, gue baru gambaran itu. Tapi seiring berjalan waktu mungkin gak sama persis realita yang kita dapat. Gak sama persis itu bukan berarti lebih rendah loh, kadang-kadang malah lebih dari yang pernah kita bayangkan gitu. Saya dulu cuma bilang saya pengen bisa bermanfaat dalam dunia speaking ini sampai se nasional lah, kita bisa punya pengaruh sampai se Jakarta, sampai se nasional. Ternyata nggak lama, nggak perlu tunggu sampai 10 tahun saya dunia bicara, saya bisa bicara sampai ke tadi tempat penampungan sampah, bahkan yang pernah sampai ke tingkat internasional, ke Hong Kong ya, kemana. Nah itu kadang-kadang dulu SMA nggak kebayang, kalau itu benar nggak kebayang gitu. Nggak, mana mungkin gue bisa bicara di luar negeri gitu loh, kan banyak pembicara hebat, tapi ternyata jalan kehidupan itu nggak ada yang tahu. Bisa lebih dari apa yang kita harapkan ya. Jadi sebenarnya walaupun mungkin yang nonton ini baru mau memulai public speaking, mungkin dari SMA atau punya target-target baru ditentukan dari waktu SMA atau kuliah, itu tuh belum telat ya, karena pasti perjalanan kita tuh masih panjang. Mana bagus banget Pet. Jadi saya kan punya program pelatihan public speaking, mungkin teman-teman tahu atau Feby tahu ya. Jadi namanya Public Speaking Made Easy. Nah di situ itu banyak anak-anak muda yang datang belajar kan, dan banyak juga sih orang yang sudah lanjut usia atau sudah senior. Tapi saya fokus kepada yang muda ini, mereka sering cerita bahwa penting nggak sih saya belajarnya sekarang. Saya bilang begini, segala ilmu itu yang kita pelajari itu pasti akan bermanfaat. Tidak tahu kapan pakainya. Lebih bagus kita belajarnya lebih awal. Itu ya. Contoh nih, hari ini siapapun belajar berenang, mungkin bukan berarti besok dia harus pakai ilmu berenangnya. Siapa tahu 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian ada kesempatan ikut lomba berenang atau apapun, dan dia sudah punya skill dasar, tinggal dilatih sedikit sudah jadi kan. Daripada besok baru mau berenang, hari ini baru latihan, kan nggak mungkin langsung ya, gitu. Jadi kayak sedia payung sebelum hujan gitu ya. Jadi bekali aja selama kita punya di usia SMA, apalagi kan waktu kita sebenarnya masih banyak kok. Kalau yang bilang gue sibuk dengan tugas-tugas, coba ukur lagi berapa banyak waktu kita pakai untuk nonton, untuk main game, scroll Instagram. scroll itu coba di switch aja, diganti dengan hal yang lain. Sama-sama mungkin Instagram, tapi yang kita lihat bukan foto-foto atau gambar-gambar selebgram. Yang nggak terlalu berbenefit, tapi mungkin kita cari kontennya, konten-konten motivasi, pengembangan diri atau apapun itu yang lebih berbenefit nanti buat akan kita. bisa dirasain setelah
5 atau 3-5 tahun kemudian pasti bisa rasain dan bersyukur banget ketika di SMA itu gue ternyata pakai waktu gue untuk bermanfaat. Pasti pasti teman-teman akan ngomong gitu bagi diri sendiri. Untung aja dulu nggak ikut arus teman-teman lain yang kemana-mana gitu. Tapi gue punya prinsip sendiri yang ternyata gue pengen pakai waktu gue ini untuk yang baca buku, untuk nonton konten-konten yang positif, yang membangun. Karena gini ya loh, prinsipnya saya selalu punya satu kalimat di setiap sesi motivasi yang saya berikan, bahwa apa yang kita lakukan, orang lain tidak lakukan, kita akan dapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Betul. Sebaliknya, apa yang orang lain lakukan tidak kita lakukan, maka dia akan dapatkan apa yang tidak kita akan dapatkan. Jadi prinsipnya adalah lakukanlah sesuatu yang berbeda dari orang lain, yang lebih besar dari orang lain, supaya kamu mendapatkan juga yang berbeda dan lebih besar daripada orang-orang seumurmu nantinya. Gila, mantap banget kok. Gila, itu yang bisa kita jadikan. Kalau saya tanya untuk SMA gimana, ya itu kayak gitu. Waktu saya SMA saya cuma prinsipnya begitu. Pokoknya lakukan apa yang teman-teman saya ke warnet, seandainya teman-teman saya ngapain, ya saya lakuin yang tidak sama dengan mereka. Mereka bilang, kan muda, kita nikmatin dulu aja, nanti tua lah baru kita kerja. Saya bilang, ya kalau saya sih berusaha agar nanti saya main-mainnya di usia tua. Betul. Mudanya yang capek, jangan mudanya enak, capeknya di tua, kan gitu. Kalau kan kalau kita bicara timbangan, mungkin ada yang mainnya di usia muda, tuanya masih capek. Ya kalau gue pengennya kebalik, saat masih punya energi muda ya kita capek dulu, nanti tua udah pas loyo kita bisa lebih santai gitu loh. Karena udah ada hasil kan, bisa menikmati hari tuanya daripada capeknya di usia tua karena masih kejar-kejaran yang utang dan segala macam gitu. Itu Pak. Kok selain mindset yang udah Koko tetapin, ada nggak sih faktor lain yang bisa meyakinkan Koko kalau Koko nih nanti pasti bakal sukses? Sebenarnya bukan meyakinkan kita pasti bakal sukses atau tidak, tapi ada satu hal yang memang saya tekankan dan jadikan prinsip dalam hidup, yaitu hidup sesuai dengan dhamma. Nah, hidup sesuai dengan dhamma ini ada dua. Jadi pertama adalah kita harus senantiasa belajar dhamma, dan yang kedua adalah kita senantiasa praktek dhamma. Karena nggak bisa kita cuma praktek kalau kita nggak mempelajari, karena pasti praktek kita nanti terbatas itu saja gitu. Dan belum tentu belum tentu benar. Kita bisa tahu itu benar atau enggak kalau dia coba sendiri. Dari kalau kita belajar teorinya. Misalnya kita tahu berdana yang baik itu seperti apa sih? Ya kalau kita tahu syarat-syarat berdana yang baik itu ciri-cirinya apa. Kita tahu ucapan yang benar itu seperti apa sih? Ya kembali lagi Buddha ngajarin ucapan benar syaratnya apa. Jadi saya selalu meluangkan waktu saya untuk belajar dhamma terus-menerus sampai detik ini pun kita bicara nih, itu saya masih dalam mengikuti berbagai kursus agama Buddha nih secara online nih ya. Ada yang bahkan mungkin satu hari itu kadang 2-3 sesi itu masih. Yang kedua, jadi sejak saya SMA itu saya kenal dengan dhamma lah ya. Saya senantiasa menjalankan juga praktek dhamma yang sederhana lah. Kalau saat itu mungkin ya kita yang paling gampang berdana. Ada yang kira berdana itu sudah paling gampang, sebenarnya bukan. Ada lagi yang lebih mudah, yaitu cukup kita melakukan puja bakti. Datang ke wihara atau kita di rumah punya altar, kita puja bakti saja, itu sudah praktek dhamma yang bisa mengantarkan kita ke jalan kesuksesan. Simple ya kok? Yes, kenapa? Karena gini, di dalam Manggala Sutta atau Sutta tentang berkah, Sang Buddha dalam salah satu syairnya mengatakan begini, menghormat yang patut dihormat itulah berkah utama. Nah, ketika kita melakukan puja bakti, puja itu hormat kan. Jadi ketika kita melakukan puja bakti, kita sedang menghormat Buddha, menghormat Dhamma, menghormat Sangha, menghormat para dewa, menghormat para arahat, sosok-sosok atau hal-hal yang memang punya hal-hal yang patut dihormati gitu loh. Buddha patut dihormati karena ajarannya, ya kan. Misalnya para arahat karena pencapaiannya, kalau para dewa karena kebajikannya. Jadi ketika kita melakukan puja bakti saja, itu kita sudah melakukan satu tindakan menanam berkah utama, bukan berkah biasa loh. Nah itu kalau kita sebagai anak SMA kan mudah banget, nggak perlu sampai investasi besar-besaran, cukup tulus datang ke wihara seandainya atau di rumah ada altar, siapin waktu, kita lakukan. Nah itu yang saya lakukan dulu, jadi rutin setiap hari Sabtu sore sampai malam itu bukannya pergi untuk malam minggu, tapi malam mingguannya dengan dhamma ya kita pakai setiap minggu. Kalau di rumah ada altar ya saya juga lakukan itu aja yang simple, yang murah ya kan, yang mudah. Tapi kadang-kadang kita terlewat bahwa ternyata ketika kita hanya puja bakti saja itu sudah melakukan penghormatan kepada yang patut dihormat, yang Buddha bilang adalah berkah utama atau salah satu jenis berkah utama gitu. Bayangkan kalau kita belajar dhamma itu kita bisa tahu sampai segitunya gitu loh. Atau puja apa lagi? Contoh teman-teman punya uang lebih jajan sedikit, terus beli satu biji jeruk saja atau satu biji buah. Terus lewat salah satu cetia atau wihara atau ada altar di rumah, persembahkan. Atau nggak usah jeruk deh, sebenarnya punya air mineral gelas. Berapa sih harganya? Murah kita beli, banget. terus kita taruh di altar. Itu kan sudah mempersembahkan amisa puja. Bagi saya, untuk seorang anak SMA, pasti uang jajannya lebih daripada harga air mineral gelas kan. Kita boleh loh sisihin itu untuk taruh di altar. Itu sudah kita sudah menanam satu kebajikan yang yakinlah apa yang kita perbuat juga akan kita terima hasilnya. Jadi menanam kebajikan seperti ini, karena ini adalah jenisnya dana, sudah pasti nanti menghasilkan juga adalah
jalan-jalan kekayaan atau kesuksesan. Betul. Jadi apa yang kita tanam itu apa yang kita tuai. Iya, nah itu mudah. Jadi jangan bilang saya masih SMA, saya nggak punya uang, saya nggak bisa berbuat baik. No, ya banyak cara berbuat baik yang murah dan mudah untuk dilakukan oleh siapa saja. Jadi seperti itu. Wah, thank you Niko. Sama-sama, Feby. Nah, dari Ko Randi ini kita bisa belajar kalau kita ada tekad untuk mendalami dhamma dan hidup sesuai dhamma, percayalah kita akan terbantu untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Sekian untuk sesi Nanda Tanya pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan follow IG-nya Buddhist Worship agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Sampai jumpa di sesi Nanda selanjutnya.